Inverse fungsi bagian yang pertama. Materi ini merupakan materi dari matematika wajib kelas 10. Apa yang kalian ketahui tentang inverse fungsi? Oke. Jadi di sini dimisalkan ada sebuah himpunan A yang memiliki anggota X, kemudian ada himpunan B yang memiliki anggota Y. Kemudian ada suatu fungsi yang memetakan X ke Y dinamakan dengan fungsi F. Nah, inverse fungsi sendiri itu memetakan fungsi Y ke fungsi X. Simbol dari suatu inverse fungsi adalah F pangkat negatif 1. Jadi, inverse fungsi merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Jadi, jika fungsi F memetakan X ke Y, maka inverse-nya sebaliknya, yaitu memetakan Y ke X. Nah, sini Fx, suatu fungsi X sama dengan Y, maka inverse-nya adalah F inverse Y, jadi memetakan Y menjadi X. Itu adalah inverse fungsi. Inverse suatu fungsi belum tentu berbentuk fungsi. Jika inverse suatu fungsi berbentuk fungsi, inverse ini disebut dengan fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini mempunyai syarat yaitu harus bijektif. Contohnya, menentukan inverse fungsi jika diketahui rumus fungsinya. Langkah-langkahnya, yang pertama, memisahkan fx sebagai variabel y. Langkah yang kedua, menyelesaikan persamaan y sama dengan fx sehingga diperoleh X sebagai fungsi dari Y, atau X sama dengan F inverse Y. Kemudian yang ketiga, menggantikan variabel Y pada F min 1Y atau F inverse Y dengan X sehingga diperoleh F inverse yang merupakan F negatif 1X yang merupakan inverse dari Fx. Jadi langkah-langkahnya, memisalkan fx sebagai variabel y. Kemudian, menjadikannya menjadi x sama dengan. Jika awalnya y sama dengan, berarti untuk mencari inverse-nya dijadikan x sama dengan. Kemudian, menggantikan variabelnya, variabel y, menjadi x sehingga diperoleh inverse dari fx-nya. Contohnya seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 7. Tentukan rumus fungsi inverse f min 1 atau inverse-nya. Nah, ini fx sama dengan 3x min 7. Memisalkan fx sama dengan y. Jadi, y sama dengan 3x min 7. Setelah memisahkan ini, kita ubah dia menjadi langkah yang kedua, menjadi x sama dengan y. Nah, 3x sama dengan y plus 7. Jadi ini negatif 7-nya ke sini ya. Kemudian dibagi 3 semua, berarti X sama dengan 1/3Y ditambah 7/3. Nah, ingat bahwa X jika sudah menjadi X sama dengan, berarti dia adalah F pangkat negatif 1Y sama dengan 1/3Y plus 7/3 atau inverse-nya. Kemudian inverse-nya atau X sama dengan 1/3X plus 7/3. Jadi inverse dari fx, 3x min 7 adalah 1/3x plus 7/3. Jadi cukup mudah ya. Contoh yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan 4x plus 1 per 2x min 3. Tentukan rumus fungsi inverse dan nilai dari f inverse min 2. Oke, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita misalkan dulu fx sama dengan 4x plus 1 per 2x min 3. Jadi kita misalkan dulu fx sama dengan y, maka y sama dengan 4x plus 1 per 2x min 3. Nah, ini langkah ini kita kalikan silang ya. Y dikali dengan 2x min 3, kemudian sama dengan 4x plus 1. Nah, ini kita jabarkan 2xy min 3y
sama dengan 4x plus 1. Karena kita mau menjadikan dia x sama dengan, berarti yang ada nilai x-nya kita pindah ke ruas kiri. 2xy dikurangi 4x, kemudian 3y plus 1. X-nya kita keluarkan, berarti 2y min 4, x sama dengan 3y plus 1. Nah, ini sudah bisa kita jadikan x sama dengan ya, 3y plus 1 per 2y min 4. Karena x sama dengan 2y plus 1 per 2y min 4, maka inverse dari y-nya adalah 3y plus 1 per 2y min 4. Nah, jangan lupa fungsi ini kalian jadikan fungsi x ya. Sehingga fungsi inverse x atau f-1x sama dengan 3x plus 1 per 2x min 4 dengan x tidak boleh sama dengan 2. Jadi, di sini penyebutnya tidak boleh sama dengan 2. Jadi, inverse dari fx adalah 3x plus 1 per 2x min 4 dengan x tidak boleh sama dengan 2. Nah, kemudian kalian diminta untuk menentukan inverse dari min 2. Nah, tinggal min 2-nya kalian substitusikan ya. Berarti 3 dikali min 2 ditambah 1 per 2 kali min 2 dikurangi 4. Negatif 6 tambah 1, negatif 4, negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 5 per negatif 8 atau 5 per 8. Fungsi inverse. Jadi nanti fungsi inverse itu satu paket sama fungsi komposisi ya. Soalnya nanti ada bentuk soal ya. Soalnya fungsi inverse dari komposisi. Jadi ada satu paketnya gitu. Nah, di sini saya berikan cara biasa biar nanti kalau di sekolah bisa dikerjakan ya. Dan yang kedua yaitu cara cepat. Cara cepat itu nanti kalau bentuknya bentuk ABC ya, soal pilihan ganda. Jadi lebih gampang. Nah, cuman kalian harus tahu konsepnya dulu. Sebelumnya saya jelasin dikit ya tentang fungsi inverse. Nah, ini sangat berkaitan. Misalkan gini, yaitu tentang aljabar. Aljabar satu variabel. Misalkan x ditambah 3x. Nah, ini sama dengan apa? Ini kan sebenarnya satu ya. Karena sama-sama x, jadi boleh dijumlahkan. Jadi 1 tambah 3 berapa? 4x. Nah, kayak gitu ya. Ini konsep nih. Nah, kemudian yang kedua, misalkan 16 dibagi 2. Ini tentang pecahan ya. 16 bagi 2 berapa? 8. Kira-kira boleh nggak dibalik? 8 sama 2 ini ditukar. Jadi 16 dibagi berapa? 8 sama dengan berapa? 2. Boleh ya ditukar ya. Nah, ini konsep nih. Cuma nanti pengaruhnya di sini sangat kuat. Nah, kalau kalian nggak ngerti tentang ini agak ribet juga. Jadi harus pahamin ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi gini, soal itu pengennya fungsi inverse itu, nah bentuknya misalkan di sini yx atau fx atau hx sama aja ya. Nah, ya fungsi inverse nanti notasinya gini. Misalkan karena di sini yx berarti yx inverse. Nah, ini yx inverse sama dengan titik-titik berapa. Nah, ini pangkat min 1, bukan pangkat min 1, tapi ini bentuknya seperti ini, yx inverse. Nah, inti dari soal itu gimana caranya. Nah, x ini, nah ini kan ada x. Di sini ada x, di sini x-nya ada 2. Nah, gimana caranya dia nanti kamu ubah jadi bentuknya x sama dengan titik-titik berapa gitu. Nah, berarti kamu harus kuat nih masalah aljabarnya ya. Kita langsung aja ya, nomor 1 misalkan. Nomor 1 yx sama dengan x min 2. Nah, ini kan gimana caranya biar x sendirian, berarti min 2 pindah ke kiri ya. Nah, cuman di sini biasanya dibikin dulu y sama dengan x min 2. Jadi bentuk apapun entah yx atau fx dibikin dulu y sama dengan x min 2 ya. Berarti biar x sendirian min 2-nya pindah ke kiri ya, jadi plus ya. Y ditambah 2 sama dengan x ya. Karena negatif pindah ke kiri jadi positif. Udah nih sendirian nih. Berarti yx inverse-nya yx inverse sama dengan apa? Nah, ini y plus 2, tapi jangan y diganti lagi sama x. Jadi x plus 2. Udah beres gitu ya. Ini yang pertama. Sekarang nomor 2. Nomor 2, fx
sama dengan 2x kurangi 3. Nah, gimana caranya biar x-nya sendirian? Ini dibikin dulu ya. Y sama dengan 2x min 3. Biar min 3 pindah ke kiri ya. Biar x sendirian caranya yang operasi penjumlahan dipindahin dulu. Jadi di sini y ditambah 3 ya, sama dengan di sini 2x. Jadi minus 3 pindah ke kiri jadi plus. Kemudian karena ini ada 2, biar x sendirian ya, berarti semuanya dibagi 2 ya. Dibagi 2. Jadi y plus 3 dibagi 2 di sini sama dengan x ya. Kan 2 dibagi 2 1. Ya udah nih x-nya udah sendirian. Berarti fx inverse sama dengan apa? Di sini x plus 3 dibagi 2. Jadi diganti lagi sama x. Udah gini doang ya. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini kan sama nih, ketiga nih. Y sama dengan 4 per x ya. Fx-nya diganti y ya. Ya udah, ini kan boleh ditukar ya. X sama Y sama aljabar tadi nih. 16 bagi 2 sama dengan 8. Berarti 16 sama dengan 16 dibagi 8 sama dengan 2. Kan boleh ditukar ya. Berarti ini boleh ditukar dong, ya enggak? Berarti X sama dengan 4 dibagi Y. Nah, sekarang X-nya udah sendirian. Ya enggak? Berarti fx inverse sama dengan 4 dibagi sama Y-nya diganti X ya, 4 per X. Udah gitu doang ya. Kita lanjutkan nomor 4. Hx sama dengan 3 per x ditambah 4. Nah, gimana nih? Dibikin dulu ya. Y sama dengan 3 per x ditambah 4. Berarti ini plusnya pindah ke kiri ya. Y dikurangi 4 sama dengan 3 per x. Ya udah, sebenarnya ini kan satu kesatuan ya. Boleh dong ditukar sama x ini. Jadinya x sama dengan 3 dibagi sama Y min 4. Ini boleh ditukar ya kalau satu kesatuan. Tapi dua-duanya harus ditukar gitu ya. Ya udah, ini kan x-nya udah sendirian. Berarti hx inverse sama dengan berapa ini? Ini kan hx. Jadi hx inverse-nya 3 dibagi y-nya diganti x ya. Berarti x min 4. Udah, ini hx inverse-nya. Kita mulai lanjutkan ya nomor 5. Nomor 5, fx sama dengan akar dari 2x tambah 4. Nah, caranya diapain? Dibikin dulu ya. Y sama dengan akar 2x tambah 4. Ini dikuadratin ya, biar akarnya hilang. Jadi kuadratin, ini kuadratin. Ya, kanan kiri harus dikuadratin dua-duanya. Berarti y kuadrat sama dengan 2x tambah 4. Udah, kita selanjutnya 4-nya pindah ke kiri, jadi y kuadrat min 4 sama dengan 2x ya. Habis itu biar x-nya sendirian dibagi 2 ya, dua-duanya semuanya. Berarti y kuadrat min 4 dibagi 2. Udah ya, dapat karena x sudah sendirian. Karena di sini fx berarti fx inverse sama dengan y-nya diganti x ya. Berarti x kuadrat min 4 dibagi 2. Nah, ini inverse-nya. Kita lanjut nomor 5. Nah, 5 ini sering banget keluar di UN nih. Nomor 6. Nomor 6 sering keluar di UN. Nomor 6. Gx sama dengan 2x tambah 3 dibagi sama 4x min 1. Jadi dibikin dulu y sama dengan 2x tambah 3 dibagi 4x min 1 ya. Nah, caranya ini kalian nggak boleh ditukar. Soalnya di sini ada x-nya. Kalau nggak ada x-nya enak langsung ditukar. Nah, ini caranya harus dikalikan. Ini kan pembagian. Pindah ke kiri jadi perkalian ya. Jadi y dikali 4x min 1 sama dengan yang atasnya tetap ya. 2x tambah 3. Jadi yang penyebut ini pindah ke kiri jadi perkalian. Karena pembagian kalau dipindahin jadi perkalian. Nah, caranya ini harus dikali satu-satu dulu. Nah, y kali 4x berapa? 4xy ya. Kemudian y dikali min 1 apa? Min y sama dengan di sini 2x tambah 3. Sekarang yang ada komponen x-nya pindah ke kanan. Komponen x-nya pindah ke kiri. Yang selain dari komponen x yang nggak ada variabel x-nya dipindahin ke kanan. Berarti ini
pindah ke kanan, yang ini pindah ke kiri ya, 2x-nya. 4xy. Kenapa 4x-nya? Karena di sini ada x-nya, berarti taruh di kiri. Yang 2x-nya pindah ke kiri, jadi min 2x sama dengan di sini 3, yang min y pindah ke kanan jadi plus y. Yaudah, sekarang dikumpulin yang ini kan x-nya ada sama ya, sama x ya. Berarti kita keluarin. Jadi x dalam kurung di sini sisanya apa? 4 sama y. Jadi 4y. Karena di sini negatif berarti dikurangi. Sisanya apa nih? 2. Sama dengan berapa di sini? 3 tambah y. Ya udah nih, x sama dengan 3 tambah y dibagi sama ini. 4y min 2. Udah nih, x-nya udah sendirian ya. Berarti karena di sini gx, berarti gx inverse sama dengan ini diganti lagi sama x ya. 3 ditambah x dibagi sama 4x min 2. Nah, ini nanti ada cara cepatnya ya. Karena ini sering banget keluar di UN. Oke, nomor 7 sekarang. Oke, nomor 7. Gx sama dengan 3 dibagi 2x min 1. Ini dibikin y dulu ya. Y sama dengan 3 dibagi 2x min 1. Gimana nih ya? Terserah sih caranya sebenarnya. Mau dikalikan ke kiri. Jadi y dikali 2x min 1 ya. Sama dengan 3. Nah ini kan sebenarnya boleh ya. Misalkan 2x min 1. Karena ini kan bentuknya perkalian ya. Ditukar aja. Jadi sama dengan 3 dibagi y. Iya nggak? Y-nya pindah ke kiri. Karena ini kan perkalian. Kalau pindahin jadi pembagian. Nah selanjutnya ini 2x min 1 sama dengan 3 per y. Ya udah, 2x sama dengan 3 per y. Minus 1 pindah kanan jadi plus 1. Habis itu semuanya dibagi sama 2 ya. Karena di sini 2x. Pengennya kan ada x-nya doang. Jadi x sama dengan 3 dibagi y ditambah 1 dibagi 2. Kalau dibagi 2 boleh ya, dibagi 2, di sini dibagi 2. Nah, kayak gini. Jadinya apa ini? Ini pecahan dibagi bilangan itu artinya 3 dibagi 2-nya pindah ke atas saja. Jadi 2y. Ditambahin ini 1 per 2 apa? Ya setengah gitu. Jadi x sama dengan 3 per 2y ditambah setengah. Atau karena udah sendirian ya, berarti gx inverse sama dengan apa? Ini 3 dibagi 2x tambah setengah gitu ya. Ya sesimpel itulah. Oke, sekarang gimana cara cepatnya? Nah ini ada beberapa kelompok. Nah, soal yang pertama misalkan ini yx inverse ya. Sama dengan apa inverse-nya? Karena di sini minus, berarti lawannya apa? Plus ya. Berarti x plus 2. Simple ya, udah beres gitu. Yang kedua, fx inverse. Nah, sama dengan lawannya 3 apa? Lawannya min 3 plus 3 ya. Berarti di sini x ditambah 3. Ingat ditambahin dulu baru, karena di sini 2 kita bagi sama 2 gitu. Udah gini doang. Ingat di lawan penjumlahan pengurangan dulu ya. Karena di sini minus berarti di plus 2. Habis itu dibagi sama 2. Dibagi sama ini gitu. Jadi karena di sini min 3 berarti tambahin 3 dulu. Habis itu dibagi sama 2. Nah gitu kan, cepet ya. Nah kemudian yang ketiga ya tinggal ditukar aja ya. Fx inverse sama dengan apa? Ya tinggal ditukar aja. 4 dibagi x sama aja. Ya enggak? Nah kemudian yang keempat sama 6 sama 7 ini satu tipe sebenarnya. Karena ada pecahannya. Caranya gimana nih? Nah, caranya gini. Ada rumus. Cepat ya. Misalkan fx sama dengan ax tambah b dibagi dengan cx tambah d. Nah, ingat di sini harus ada x, di sini harus ada x. Nah, pokoknya gimana caranya harus ada x, ada x. Nah, dari sini fx inverse-nya sama dengan apa? Ini sama ini cuma ditukar gitu. Jadi a sama d ini koefisien x ya sama ini ditukar. Jadi tukar habis itu
berubah tanda. Ini kan awalnya plus D ya, jadi min D, X tetap di sini X ditambah B dibagi sama CX ya, CX. Nah kemudian yang A berubah tanda jadi min A. Udah, ini inverse-nya gitu. Jadi cuman ini ditukar, angkanya ditukar terus berubah tanda. Contoh nomor 6 ya. Nomor 6 misalkan GX sama dengan apa ini? 2X tambah 3 dibagi sama 4X min 1. Nah, inverse-nya apa nih? GX inverse sama dengan apa? Ditukar ya, ini kan min 1. Jadi berubah tanda jadi 1 ya. 1X ditambahin berapa ini? 3 dibagi 4X. Nah, awalnya 2 jadi min 2 gitu ya. Seperti ini. Simple ya. Kemudian yang nomor 7 gimana? Nah, nomor 7 misalkan GX sama dengan 3 dibagi sama 2X tambah 2X min 1 ya. 2X min 1. Nah, gimana nih? Ini kan nggak ada X-nya, di sini kan ada X-nya. Ya, bikin aja. Ini kan sebenarnya 0X ya. 0X kali X 0 kan. Ditambahin 3 dibagi sama 2X min 1. Udah nih. Nah, kan udah bentuknya sama kan nih kayak gini. Nah, caranya gimana? Ditukar aja di sini min 1 jadi 1 ya. Jadi 1X kan nolnya ditukar aja, ditambahin 3 dibagi sama di sini tetap 2X. Nah, 0 kalau diapain, dijumlahin apa aja ya tetap 0 ya. Misalkan dikurangi 0 gitu. Ya 0. Jadi sama dengan apa ini? X tambah 3 dibagi sama 2X. Ya enggak? Jadi GX inverse-nya ya ini gitu ya. Oke, nomor 4 juga sama. Nomor 4 ini kalau mau cara cepatnya, nomor 4 HX sama dengan 3 per X ditambah 4. Nah, ini dibikin pecahan. Berarti ini bisa ya. Ini 4 kali X kali X. Kan sama aja nih. Ya enggak? Sama dengan apa ini? 3 tambah 4X. Bawahnya udah X. Gitu. Nah, ini diurutin dulu. Awalnya kan di sini ada bentuk X-nya dulu ya. Bagian kiri. Biar enak aja sebenarnya. 4X tambah 3. Ini ditukar ya. Dibagi sama ini X plus berapa? Plus 0 ya. Ya udah ditukar kan. Jadi HX inverse sama dengan apa ini? Ini ditukar, beda tanda. Kalau 0 ditukar, ya tetap 0. 0 dikali X ya, ditambah 3 dibagi. Di sini tetap X. Nah ini awal 4 jadi min 4. Jadi sama dengan apa ini? Ini 0 kali X, 0. Jadi 3 ditambah, dibagi X min 4. Udah. Kayak gini bentuknya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 pakai rumus ABC ya. Oh, yang kuadrat ini yang nomor 5 ya sama aja lah ya. Kalian harus bisa dikuadratin dulu. Berarti fx inverse sama dengan tadi kan dikuadratin dulu ya. Berarti x kuadrat, kemudian penjumlahan pengurangan, berarti dikurangi sama 4, karena lawannya dari positif negatif. Baru dibagi sama ini, koefisien dari x ini, bagi 2. Gitu. Ya kalian sesimpel itulah, jangan diribetin gitu. Kan ini tadi dikuadratin gitu ya. Habis itu dikurangi, habis itu dibagi sama 2. Gitu. Ya enggak? Oke, kita ke contoh soal ya. Ini soal UN nih, 2019. Nah, diketahui fx sama dengan 9x tambah 17 dibagi x tambah 2. Ini tuh cuman syarat doang, kalau penyebut itu nggak boleh 0, ya nggak? Jadi abaikan aja ini, diabaikan aja. F inverse x adalah inverse dari fungsi ini. Nilai dari f inverse min 10. F inverse 10 berapa? Nah, berarti kan kalian harus cari inverse-nya ya. F inverse-nya. Nah, cara cepet ya. Tinggal ditukar aja ini sama ini, habis itu beda tanda. Berarti min 2x ditambah 17 dibagi sama x. Diapain?
Nah, 9 ditukar jadi min 9. Udah gini doang. Karena dimasukin 10 ya F inverse 10, ya X-nya diganti sama 10. Min 2 kali 10 ditambah 17 dibagi sama 10 dikurangi 9. Berapa ini? Min 20 tambah 17 dibagi 1 ya. Sama dengan ini min 3 ya. Min 3 dibagi 1 min 3. Jadi jawabannya B. Kemudian yang kedua. Nah, ini soal IPA ini, matematika IPA. Fungsi fx, nah sama aja, ini syarat akar itu nggak boleh negatif ya. Jadi ini abaikan aja. Maksudnya cuman ngasih tahu ini nggak boleh negatif. F inverse x adalah inverse dari fungsi fx. Nilai F inverse 3 berapa? Berarti nyari inverse-nya apa ini? Y sama dengan akar dari 3x tambah 5. Jadi dikuadratin ya. Y kuadrat sama dengan 3x tambah 5. Habis itu ya kalau mau cara cepet tadi dikuadratin dulu, habis itu dikurangi, habis itu dibagi 3 ya. Atau kita cara cepet aja ya, biar fleksibel. Fx inverse sama dengan dikuadratin dulu, berarti x kuadrat. Habis itu dikurangi 5 ya, karena di sini plus, berarti dikurangi 5. Habis itu dibagi sama 3 gitu ya. Bagi 3. Nah, sekarang fx inverse sama dengan apa? Masukin 3, berarti 3 dikuadratin, karena di sini 3 ya. Nah, 3 dikuadratin dikurangi 5 dibagi 3. Berapa ini? 9 dikurangi 5, 4 dibagi 3. Jadi jawabannya A. Oke, gitu aja ya. Thank you. Inverse pada komposisi fungsi. Ini merupakan materi inverse fungsi bagian kedua. Menentukan inverse pada komposisi fungsi ada dua jenis ya. Yang pertama, untuk G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Jadi, jika di sini G bundaran F inverse X, maka menjadi F inverse bundaran G inverse X. Kemudian yang kedua, untuk F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Jadi dibalik ya, seperti itu. Nah, kita langsung pada contoh soal yang pertama. Jika fx sama dengan x plus 6 dan gx sama dengan 1/3x min 1, maka tentukan nilai F bundaran G inverse X dan yang B nilai F bundaran G inverse min 2. Jawabannya, untuk mencari nilai F bundaran G inverse X ini ada dua cara ya. Cara yang pertama yaitu dengan kita komposisikan fungsi F bundaran G terlebih dahulu, baru nanti kita inversekan. Nah, ini kita cari F bundaran G terlebih dahulu ya. Jadi F bundaran Gx sama dengan F Gx. Nah, di sini fungsi F-nya adalah X plus 6, maka menjadi Gx plus 6. Masih ingat kan? Sedangkan Gx sendiri itu adalah 1/3x min 1 plus 6. Sehingga menjadi 1/3x plus 5. Kemudian, baru setelah memperoleh F bundaran G, ini kita inversekan, yaitu mencari inverse dari F bundaran Gx. Misalkan, F bundaran Gx ini sama dengan Y. Kita misalkan terlebih dahulu, maka Y sama dengan 1/3x plus 5. Sehingga 1/3x sama dengan Y min 5. Kemudian di sini kita kali dengan 3 ya. Kita kali dengan 3. Maka menjadi 1/3 kali 3x, Y kali 3, 3Y, 5, negatif 5 dikali 3, negatif 15. Jadi nilai dari F bundaran G inverse X sama dengan
3x min 15. Ini untuk cara yang pertama, yaitu dengan mencari komposisi dari F bundaran G, kemudian nanti di inverse. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan definisi. Nah, di sini karena definisinya adalah sama dengan G inverse bundaran F inverse X ya. Nah, ini berarti kita cari inverse dari masing-masing terlebih dahulu. Kita cari inverse dari Fx, kemudian kita cari inverse dari Gx, baru nanti kita komposisikan. Ini untuk cara yang kedua ya. Nah, berarti Fx sama dengan X plus 6, maka kita misalkan Y sama dengan X plus 6. Kemudian, X sama dengan Y min 6 ya. Jadi, X sama dengan Y, ininya kita pindah ruas jadi min 6. Kemudian, X sama dengan Y min 6, sehingga F inverse-nya sama dengan X min 6. Nah, ketika di sini sudah menjadi X sama dengan Y min 6, maka bisa kita gantikan F inverse X sama dengan X min 6. Kemudian kita menginverskan fungsi Gx-nya. Gx sama dengan Y, sehingga Y sama dengan 1/3x min 1. Maka, di sini kita kalikan dengan 3 langsung boleh ya. Berarti, kita kalikan dengan 3, karena di sini mau dibuat X sama dengan 3Y sama dengan X min 3. Maka, X sama dengan 3Y plus 3. Sehingga, G inverse dari X sama dengan 3X plus 3. Masih ingat kan cara menginverskan? Kemudian kita cari nilai dari F bundaran G inverse X. Karena F bundaran G inverse X sama dengan komposisi dari G inverse dan F inverse. Maka G inverse F inverse X. Kemudian G inverse, F inverse-nya apa? F inverse-nya adalah X min 6. Kemudian G inverse ini apa? G inverse adalah 3Y plus 3 ya. Berarti 3X min 6 plus 3. Sehingga 3X min 18 plus 3. Maka menjadi 3X min 15. Oke, hasilnya sama dengan cara yang pertama ya. Jadi nilai dari F bundaran G inverse adalah 3X min 15. Oke, jadi di sini saya tegaskan sekali lagi, ada dua cara untuk mengerjakan atau mencari F bundaran G inverse. Yang pertama, komposisikan dulu F bundaran G, kemudian baru diinverskan. Untuk cara yang kedua, inverskan dulu satu-satu, kemudian baru hasil akhirnya kita gunakan definisi yaitu F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse. Nah, ini untuk cara yang kedua. Nah, kedua cara tersebut mempunyai hasil yang sama. Kemudian, mencari F bundaran G inverse negatif 2 sama dengan, kita tinggal substitusikan ya, 3 dikali min 2 kurangi 15, berarti min 6 dikurangi 15, yaitu negatif 20. Kemudian, untuk contoh soal yang kedua, diketahui fungsi F bundaran G negatif 1x sama dengan 3x min 1 per x plus 7 dengan x tidak boleh sama dengan negatif 7. Dan fx sama dengan 2x plus 1. Maka kalian diminta untuk menentukan rumus dari gx atau rumus dari fungsi g-nya. Nah, ini cara mengerjakannya yaitu, jadi untuk menentukan F bundaran G, jadi kita di sini tentukan dulu F bundaran G X-nya ya.
Padahal di sini yang diketahui adalah F bundaran G inverse-nya. Nah, caranya yaitu dengan kita inversekan dulu. Jadi, ketika F bundaran G inverse, kemudian kita inversekan lagi, maka menjadi F bundaran G. Oke. Ini maksudnya seperti ini. Jika F bundaran G inverse, kemudian di sini kita inversekan lagi, maka itu adalah F bundaran GX itu sendiri. Nah, jadi misalkan di sini kita inversekan dulu, misalkan F bundaran G inverse X sama dengan Y. Maka Y sama dengan 3X min 1 per X plus 7. Nah, ini kemudian kita kalikan silang ya. Y dikali X plus 7 sama dengan 3X min 1. Maka XY plus 7Y, XY plus 7Y sama dengan 3X min 1. Yang kemudian yang ada nilai X-nya kita kelompokkan ke ruas kiri ya. XY min 3X sama dengan min 7Y min 1. Nah, ini X-nya kita keluarkan, berarti Y min 3 sama dengan min 7Y min 1. Maka hasilnya adalah X sama dengan min 7Y min 1 per Y min 3. Nah, ini jadi penyebut di sini ya. Maka nilai dari F bundaran GX sama dengan min 7X min 1 per X min 3. Oke, ini adalah nilai dari fungsi F bundaran GX. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai GX-nya. F bundaran GX sama dengan negatif 7X min 1 per X min 3. Sedangkan F bundaran GX itu adalah F GX ya, sama dengan negatif 7X min 1 per X min 3. Maka F-nya adalah 2X plus 1, berarti 2GX plus 1 sama dengan negatif 7X min 1 per X min 3. 2 kali GX, ini kedua ruas kita kurangi 1. Nah, ini kita kurangi 1, berarti kita kurangi dengan X min 3 per X min 3. Maka menjadi min 7X dikurangi X min 8X min 1 dikurangi negatif 3, berarti negatif 1 ditambah 3, hasilnya adalah plus 2. Nah, sudah ketemu seperti ini, kemudian kedua ruas kita bagi dengan angka 2. Atau kita kali dengan setengah ya. Berarti GX sama dengan negatif 8X plus 2 per X min 3 dikali dengan setengah. Negatif 8 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 4, kemudian 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Maka nilai dari GX sama dengan negatif 4X plus 1 per X min 3 dengan X tidak boleh sama dengan 3. Oke, di sini. Jadi nilai dari GX sama dengan min 4X plus 1 per X min 3 dengan X tidak boleh sama dengan 3. Jadi seperti ini ya. Oke, cukup mudah untuk dipahami ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-teman